Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali ketawa melihat tingkah Mbak Udin ya. Jadi ini Mbak Udin sekarang pamornya lagi turun. Jadi supaya pamornya tetap bisa naik, Mbak Udin tetap akan mengeluarkan statement-statement yang kontroversi ya. Karena memang dari statement-statement kontroversi inilah Udin tetap bisa laku, tetap bisa menyenangkan para donaturnya. Sehingga pundi-pundi uang ya, pundi-pundi donasi tetap bisa mengalir ke rekening Saipudin. Karena donasi itulah ya darah yang membuat Saipudin masih bisa hidup sampai sekarang. Jadi kalau donasi itu berhenti, bisa mampus nanti Saipudin. Jadi mau nggak mau, dia harus berpikir segala cara agar donasi itu tetap jalan. Ya, karena kalau menghujat-hujat saja, sekarang nampaknya sudah mulai turun trendingnya. Karena isi hujatannya sama gitu. Belum ada hujatan-hujatan baru yang dibuat oleh Mbah Udin. Masih tentang cabul, ya, tentang menikahi banyak orang gitu kan. Itu aja gitu. Belum ada statement-statement baru, kecuali kemarin gitu ya. Dia membahas tentang bagaimana cara merekrut orang untuk bisa di brainwash. Nah, kalau kemarin itu dia naik lagi gara-gara kasus ya khilafah yang ketahuan ditangkap itu ya, yang terjadi ada sekelompok orang yang ingin membuat khilafah sendiri. Nah, itu yang membuat Saipudin kemarin videonya naik. Dia bagi beberapa sesi ya tentang cara merekrut. Karena dulu Saipudin ini kan termasuk orang yang radikal. Ya, dulu dia ini adalah orang yang nggak benar, ingin menggulingkan pemerintah Indonesia. Ya, Saipudin dulu pernah berpikir ingin menggulingkan Indonesia dengan tujuan mereka lah yang nanti jadi pemerintah baru. Ya minimal Mbah Udin keciprat lah jadi Menteri Keuangan gitu ya. Dulu kan pikiran Mbah Udin itu dia bisa jadi Menteri Keuangan kalau ada pemerintah baru. Kalau si Panji Gumilang itu naik jadi presiden, si Saipudin yang termasuk 12 Dewan Guru dan mengurusi tata usaha, otomatis akan keciprat menjadi bendahara atau menjadi Menteri Keuangan. Itu yang ada di otak Saipudin ya. Itu mirip dengan apa yang ada di otak Yudas Iskariot saat mengikuti Yesus ya. Dia berpikir bahwa kalau Yesus jadi raja, minimal dia keciprat juga jadi menteri, itu kan jadi pembesar. Dan kali ini Mbak Udin ya, ini kembali melucu tentang membahas samakah Allah orang Islam dengan orang Kristen. Ya, jadi penjelasannya ini sangat lucu. Kalau kita benar-benar dengar yang dia sampaikan ini malah ini pemahaman oneness. Ya, Saipudin ini sama sekali nggak ngerti tentang konsep kekristenan. Penjelasannya malah penjelasan oneness ya, itu yang pertama. Tapi itu nanti kita buat lain video. Kali ini kita akan fokus pernyataan Saipudin mengenai kemampuan dirinya dibandingkan dengan guru-guru atau pengajar yang ada di STT. Ya, jadi Saipudin mengatakan bahwa ya dia lebih ngerti gitu. Ya, dia lebih ngerti dibandingkan dengan guru STT. Kita dengar dulu pernyataan dari Mbah Udin sebagai berikut. Saya tidak perlu repot-repot. Saya sudah beberapa STT yang saya belajar di dalamnya. Tapi cuma belajar gombal-gambul kayak begitu tuh. Mereka juga, aduh bukan sekolah teologi. Saya masuk di STT-nya. Saya sekolah di STT. Dengan aturan dan undang-undang semacam itu. Tapi jangan saya mengajar di situ. Jadi saya mahasiswa sekaligus dosen. Di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Saya kuliah di STT. Tetapi karena saya sudah duluan memahami di dalam Islam, oh ilmu cetek semuanya. Mereka hanya ribut masalah teologi. Saya tidak suka ribut teologi. Saya bagaimana mengendalikan diri saya untuk menjadi penginjil, untuk memenangkan jiwa, karena itulah perintah terakhir dari Yesus Kristus. Jadi
Kalau di Roma 10 ayat 2 dan 3, tidak sama Allah yang kita sembah dengan Allah yang mereka sembah. Jauh langit dan bumi. Tetapi Allah kita adalah Yesus Kristus. Kenapa Pak Pendeta berani seperti itu? 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang. Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar. Yesus namanya. Dan kita ada di dalam yang benar. Jadi kita ada di dalam yang benar. Ada di dalam yang benar. Di dalam ruangan ini. Di kelas ini. Di channel ini. Bukan di luarnya. Anda boleh membaca, nonton video saya yang sudah dipotong-potong di channel di luar sana. Anda harus mengenal di dalam yang benar, yaitu di channel ini maksudnya. Di dalam yang benar. Di dalam siapa? Di dalam anaknya. Anaknya. Siapa anaknya itu? Ya, teman-teman sudah dengar ya penjelasan dari Mbah Udin yang mengatakan bahwa STT itu cuma tempat gombal-gambul ya. Jadi STT digambarkan sebagai tempat yang gombal-gambul, yang sibuk hanya membahas masalah teologi ya. Mereka sibuk berantem tentang teologi, doktrin-doktrin, tetapi mereka tidak pandai menginjil seperti Mbah Udin. Kalau Mbah Udin ini lebih jago dalam penginjilan ya. Dia langsung to the point, langsung turun gitu kan, maksudnya seperti itu. Dia nggak mau hanya fokus kepada edukasi, hanya fokus kepada teologinya doang, doktrin-doktrinnya gitu. Dia lebih suka menghabiskan waktunya langsung terjun ke lapangan. Ya, ini pernyataan dari Mbah Udin yang lucu dan menyenangkan ini ya. Mbah Udin ini memang selalu menghibur kita dengan statement-statementnya yang lucu. Dan teman-teman tadi juga bisa nonton sekilas ya, bahwa Mbah Udin ini pemahamannya tuh oneness itu. Saya juga bingung ini, kok bisa si Mbah Udin ini oneness? Ya, apa mungkin karena salah gurunya? Kita tahu bahwa gurunya itu kan adalah Gilbert Lumondong yang dituduh sebagai oneness juga ya, yang tertuduh sebagai oneness konsepnya. Jadi kalau gurunya oneness ya bisa jadi muridnya juga oneness. Tapi itu nanti kita bahas lain sesi. Kali ini kita fokus tentang dia mengatakan bahwa sekolah STT itu ya cuman tempat gombal-gambul ya. Kita dengar lagi. Ya, ini agak lemot jaringannya. Saya tidak perlu repot-repot. Saya sudah beberapa STT yang saya belajar di dalamnya. Tapi cuma belajar gombal-gambul kayak begitu tuh. Mereka juga, bukan sekolah teologi. Saya masuk di STT-nya. Saya sekolah di STT. Dengan aturan dan undang-undang semacam itu. Tapi jangan saya mengajar di situ. Jadi saya mahasiswa sekaligus dosen. Di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Saya kuliah di STT. Tetapi karena saya sudah duluan memahami di dalam Islam, ilmu cetek semuanya. Mereka hanya ribut masalah teologi. Saya tidak suka ribut teologi. Saya bagaimana mengendalikan diri saya untuk menjadi penginjil. Ya, jadi dibilang ilmu di STT itu cetek ya. Jadi cetek itu ya kecil gitu kalau dibandingkan dengan ilmunya Saipudin. Bahkan Saipudin saat jadi mahasiswa, dia sekaligus merangkap sebagai dosen ya, luar biasa sekali. Jadi Saipudin ini langsung merangkap menjadi dosen juga di STT. Ya, jadi STT itu menurut Saipudin adalah tempat gombal-gambul ya. Tempat gombal-gambul, tempat orang ribut masalah teologi aja. Tidak bisa kerja seperti Saipudin yang langsung to the point gitu ya. Saipudin ini memang lebih luar biasa, ya, selalu merasa dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Nah, ini penyakit yang harus teman-teman hindari ya. Teman-teman ini harus benar-benar lihat ini manusia-manusia yang punya star syndrome saya bilang ya, selalu merasa dirinya tuh lebih baik dari orang lain,
ya, merasa dirinya lebih superior, merasa lebih jago dari orang lain. Inilah ciri-ciri orang yang terlalu sombong. Ya, saya katakan ini sombong nggak benar. Ya, jadi STT itu banyak sekali STT atau sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia. Mungkin ada STT yang lebih rendah ya secara pengajaran, ya secara kemampuan akademis, tapi ada juga yang pasti jago. Ya sama kayak sekolah-sekolah biasa. Ada sekolah itu yang mungkin kualitasnya lebih rendah dibandingkan sekolah yang lain. Ada yang jago. Coba dipertanyakan dulu gitu. Kamu masuk sekolah STT yang mana kan gitu. Ya mana tahu ya kamu ketemu dosennya yang salah ya sehingga pengajarannya kurang pas gitu kan. Kita nggak bisa bandingkan antara satu sekolah sama sekolah yang lain gitu. Itulah sekolah-sekolah itu ada peringkat-peringkatnya juga gitu. Ya, saya nggak tahu ini si Saipud ini belajar di mana ya? Apa STT yang terafiliasi dengan Gilbert Lumondong? Karena kan memang Gilbert adalah gurunya ya. Terus masalah pengajaran ribut teologi, saya baru tahu rupanya di STT pun mereka masih ada ribut teologi gitu ya. Apakah di dalam STT pun terpecah, ada yang pemikirannya oneness juga, pemikiran Unitarian, pemikiran Trinitas, sehingga mereka jadi meributkan konsep di situ ya. Saya nggak tahu gitu, karena saya belum pernah masuk sekolah di STT. Ya, tapi Saipudin dia sudah pernah masuk, ya dia bilang ya, bukan saya yang bilang. Dia bilang dia pernah sekolah di STT dan dia bilang ya di dalam itu sibuk yang gituan aja konsep ya teologinya. Terus di sana cuman gombal gambul. Ya, kalau udah gombal gambul itu artinya kan banyak omong. Ya, banyak omong tapi nggak berbuat. Itu namanya gombal ya. Orang gombal itu banyak ngomongnya, banyak janji-janjinya, tetapi actionnya nggak ada. Nah, itu disebut gombal gitu kan. Jago ngegombalin perempuan. Nah, gombal itu cuman rayu-rayuan, omong-omongan, tapi actionnya nggak ada. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Saipudin perihal STT ya, dalam sudut pandang Mbah Udin itu. Jadi Mbah Udin menganggap bahwa STT itu ya hanya kelasnya itu gitu. Beda sama Saipudin yang langsung terjun ke lapangan, ya langsung melakukan penginjilan sesuai dengan amanat agung ya. Jadi Saipudin ini turun ke lapangan mengikuti apa yang diperintahkan oleh amanat agung. Bukan dia sendiri yang mau turun. Bukan sok-sok pintar, oh sok-sok merasa hebat, dia turun ke lapangan. Enggak. Dia melakukan amanat agung, ya perintah. Terus mengenai konsep-konsep apa yang diajarkan Saipudin ini saya juga bingung gitu ya. Karena setahu saya, orang itu kalau mau pergi berperang, ya, pergi bertempur, itu memang harus dipersiapkan dengan matang dulu. Sedangkan Saipudin ini ya mungkin ya karena nggak matang gitu. Ya, konsepnya aja salah, pengajarannya salah gitu. Jadi tentu saja jadi kacau balau. Memang itu orang harus belajar benar-benar dulu. Ya, kenapa? Ya terjadi istilahnya di dalam sekolah itu ada saling intrik-intrik juga, saling berbeda pandangan, ya saling gontok-gontokan itu semua bagus juga selama gontok-gontokannya dalam hal positif. Ya, jadi istilahnya debat internal dulu kita. Sebelum kita debat di eksternal, debat internal dulu. Nanti di luar itu kira-kira kita akan menghadapi apa-apa saja. Ya, apa-apa saja yang akan ditanyakan orang, apa-apa saja yang akan jadi masalah. Nah, duluan kita bahas di dalam. Jadi begitu keluar udah nggak terkejut. Ya, sama seperti misalnya kita mau melakukan debat gitu kan, pasti kita lakukan simulasi dulu, latihan dulu kita. Ya, ada kawan kita, ada partner kita yang akan menjadi lawan debat kita. Pura-pura dia yang jadi lawan debat nanti, ya kita tes sama dia gitu. Latihan dulu, ya, latihan dulu gitu. Kalau Mbah Udin ini nggak mau, dia merasa wah saya mau loncat kelas aja lah, saya mau bypass saja gitu. Saya senior, ya, saya di Islam udah hebat gitu kan. Jadi dia bypass langsung mau main keluar saja. Ya terakhir babak belur lah dia di luar. Ya, seperti yang kita lihat sekarang gitu ya. Bagaimana Mbah Udin ini ngomongnya pun kacau balau, asal-asalan, ya, konsepnya sendiri nggak jelas. Gimana kamu mau menjelaskan sesuatu, ya, menjelaskan suatu produk kalau kamu aja belum menguasai produk itu? Ini yang jadi problem kadang-kadang. Ya, dia merasa, oh saya nggak maulah sekolah. Ah, itu cuman ribut-ribut teolog. Itu tempat gombal gambul. Masalahnya kalau kamu nggak di situ, kamu nggak tahu produk kamu. Ya, ini ibaratnya ada salesman, merasa, wah saya sales senior. Saya pindah ke perusahaan ini. Tapi saya senior gitu. Saya udah senior gitu. Nggak maulah saya sekolah-sekolah gitu. Saya nggak mau lagi belajar tentang produk itu. Langsung aja jual produk ini.
babak belur pasti. Orang tanya produk kamu ini kelebihannya apa ya, kamu asal ngarang. Oh produk saya ini gini gini gini, padahal nggak ada itu. Ya. Pak, kalau ini masalah dengan produk Anda gini gini, apa yang harus saya lakukan? Oh gini gini gini, oh ngarang bebas semua. Ya. Kalau dibilang exegesis helikopter, ya main asal ngomong gitu. Inilah orang-orang yang kurang pembekalan. Ya, orang yang kurang pembekalan seperti ini, dia cuma lihat luarnya. Sama misalnya kayak kita lihat sales mobil gitu. Ya, sales mobil itu, teman-teman bisa lihat, mereka cuma tahu fitur-fiturnya. Karena mereka itu benar-benar nggak memperdalami kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada sales mobil itu, ya mungkin mereka sekedar tahu produknya, ya udah jual gitu. Mereka nggak tahu nanti fitur-fiturnya. Coba tanya, berapa horsepower tenaganya? Sering ya, salesman mobil tuh masih bingung. Ini berapa horsepowernya? Torsinya berapa? Ya. Berapa horsepower yang dicapai saat RPM sekian? Terus fiturnya gimana cara aktifkan? Banyak itu. Yang istilahnya cuma tahu jualin aja lah gitu. Cuman ikut tren, pokoknya produk ini laku pasti gampang jual gitu kan. Karena lagi laku gitu. Sama kayak Mbah Udin ini. Oh yang penting Kristen itu kan udah terkenal. Kristen itu kan kecapnya nomor 1. Ya. Semua orang tahu tentang kekristenan. Tinggal pokoknya jual. Wah kalau masuk Kristen kamu akan dijamin surga. Kan itu. Cuman tahu selling pointnya yang itu doang tuh. Ikut Yesus. Ya. Kilometer jadi 0 dosanya. Ya. Mulai dari 0. Macam di SPBU jadinya. Ya Pak mulai dari 0 ya. Gitu kan. Jadi inilah yang bisa dijual oleh Saipudin gitu kan, ikut Yesus mulai dari angka 0 dia bilang, ya, gitu kan, terima Yesus dosamu 0 lah, ini dia yang buat ya, bukan saya yang ngarang-ngarang, saya nggak pernah ngarang-ngarang ya, saya bukan tipikal oten yang suka ngarang itu, ada beberapa oten memang suka ngarang-ngarang, ya, kan ini, Yesus yang tersalibkan, terima Yesus dosamu 0, jadi dosanya mulai dari 0 lagi kalau terima Yesus, masalahnya bisa ulang-ulang nggak Pak, nanti saya udah terima saya tolak, nanti terima tolak terima tolak biar 0 terus gitu kan, reset terus istilahnya. Jelaskan itu harus benar-benar, itulah kita kalau ketemu orang yang jelasinnya kacau balau, salah-salah kita tersesat, ya, bahaya gitu. Saya nggak tahu ya apa sekolah STT yang dimasuki oleh Mbak Udin sehingga dia merasa dirinya jauh lebih superior, jauh lebih jago dibandingkan pengajar-pengajarnya. Apakah cuma 1-2 pengajar atau semua pengajar itu di bawah dia? Atau semua pengajar itu gombal-gambul seperti yang dibilang oleh Mbah Udin ya? Pengajar-pengajar yang ada di STT-nya itu, semua seperti itu. Atau hanya 1-2 orang? Ya, ini harus ada kejelasan. Dan sebenarnya di mana STT dia? Karena nggak ada yang mau mengakui dia gitu. Biasanya kalau ada STT tempat dia sekolah, pasti STT itu buka suara. Iya, Saipudin adalah alumni kami, tapi dia nggak tamat. Ya, atau dia tamat, ya, tapi nilainya gini. Pasti ada yang ngomong gitu. Paul Jang sekolah di mananya muncul kok datanya. SMA aja di mana, bahkan dia punya ini ya, nilai UAS-nya. Ya, UAS sama UAN-nya keluar gitu kan, nilai UAN-nya sekian-sekian, rendah rupanya. Ternyata dia bodoh waktu masih sekolah dulu ya, nilainya pas-pasan. Nampak gitu kan. Kalau Saipudin ini kok sampai sekarang nggak ada STT yang mau mengakui si Saipudin gini. Antara Saipudinnya yang ngibul, ya dia nggak pernah sekolah STT, tapi dia pura-pura ada, atau sekolah STT-nya yang malu gitu kan. Nggak mau disangkut pautkan dengan si Mbah Udin ini, sehingga nggak mau ngaku. Ya, siapa STT-nya, di mana dulu dia sekolah, siapa dosennya gitu. Nggak ada yang mau mengakui. Saya sampai sedih gitu kan. Sebejat-bejatnya Paul Jang aja ada sekolah yang istilahnya buka suara. Iya, dia tamatan kami, nilainya sekian. Memang dari kecil tuh kecenderungan dia itu memberontak. Ya, dia punya benih memberontak itu dari zaman dulu. Ya, benih kasarnya itu memang udah ada dari dulu. Tapi kalau si Mbahudin ini kok nggak ada. Saya sampai kadang-kadang mikir, wah ini sedih sekali gitu. Ya, STT-nya mana gitu kan. Kemarin tuh waktu ditanyain gelar pendetanya, baru dia jawab dengan jujur kan, iya tidak ada sekolah saya gitu. Tidak ada yang mengangkat saya ngangkat sendiri gitu. Gelar pendeta itu diberikan ya karena saya sudah menginjil banyak orang gitu kan. Nggak jelas ini. Tapi dia di satu sisi bilang dia sekolah gitu. Sekolah sampai kapan? Apakah tamat? Ya, apakah kamu nih sekolah benar-benar atau kamu cuma daftar habis itu nggak pernah masuk? Tapi dia bilang gombal gambul gitu kan. Siapa guru gombal gambulnya? Kita penasaran juga itu. STT mana yang gombal gambul dan STT mana yang kerjanya ribut teologi terus. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Udin ya, sekolahnya ribut teologi terus. Jadi enak nih kalau si Mbak Udin ngomong sekolahnya di mana,
Ya, biar dicek gitu, benar nggak sekolahnya seperti itu, benar nggak ya kualitas-kualitas gurunya itu memang kerjanya seperti itu aja gitu. Biar kita tahu, ya, biar kita cek. Ya, atau nanti ada testimoni dari guru-guru di sana atau murid-murid di sana tentang siapa Saipudin. Nah, ini yang kita tunggu nih. Ya, mana tahu nanti bunyi juga, wah siap Saipudin tuh selama sekolah di sini parah, ya mengaku Kristen tapi pemahamannya gini-gini. Ya, dari sekolah pun udah mikir, wah kalau saya jadi pendeta nanti gaji saya berapa, penghasilan saya berapa, gimana supaya bisa sekaya Gilbert. Ya, mana tahu nanti ada bunyi-bunyi seperti itu kan seru. Ya, kita penasaran juga gitu. Tapi nggak tahu juga ya mereka mau ngomong atau ditutupi gitu. Kadang-kadang ada orang kan, udahlah tutupi aja daripada nanti memalukan. Ya, aib ini harus ditutupi. Mana tahu seperti itu. Jadi ya kita tunggu gitu. Ya, kita sangat harap ada testimoni-testimoni tambahan dari orang-orang yang pernah dekat dengan Mbah Udin ini, sehingga kita makin kenal siapa Mbah Udin ini. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Kalian kalau kurang puas silakan putar ulang pernyataan dari Saipudin ya yang menyatakan bahwa sekolah STT itu sibuk ribut teologi dan cuman gombal gambul ya. STT sekolah gombal gambul. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semua dan makasih buat teman-teman yang udah subscribe dan juga aktifkan lonceng ya. Jadi supaya nggak ketinggalan diaktifkan loncengnya dan jangan lupa dibantu share ya supaya channel-channel Muslim ini tetap mengudara di tengah persaingan antar channel yang begitu ketat. Ya, jadi di tengah persaingan ini memang channel-channel yang paling sering di-share ya, sering dibagikan oleh para penonton itu yang akan direkomendasikan oleh YouTube untuk tetap mengudara. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di akhir kesempatan.